Minibus ringsek tertabrak kereta komuter lain di perlintasan tanpa palang pintu di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan minibus sempat terseret sejauh 30 meter. Kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Parung Panjang ini terhenti selama 30 menit usai menabrak minibus di perlintasan sebidang rel kereta Salimah tanpa palang pintu di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Petugas bersama warga segera mengevakuasi mobil ke pinggir jalan. Kejadian berawal saat mobil berpenumpang 6 orang mengalami mati mesin saat melintas rel kereta. Mobil lalu tertabrak hingga terseret sejauh 30 meter. Orang yang ada di mobil? Ada 6 orang? Ya. Turun itu? Udah turun. Oh, terus itu mobil berhenti apa gimana? Enggak berdiri. Oh, mati ya? Mesinnya mati apa gimana? Hah? Mesinnya mati? Mati mesinnya memang. Masih hidup. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini minibus ringsek di bagian depan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Tembok pembatas rel di Jatinegara Cipinang, Jakarta Timur dibobol hingga berlubang. Mirisnya lubang di tembok pembatas rel Jatinegara ini jadi akses penyeberangan liar hingga dugaan praktek prostitusi di sekitar rel. Tembok membatas jalur rel yang membatasi area rel dengan pemukiman di sepanjang Jatinegara hingga Cipinang kembali ditemukan dalam kondisi rusak dan berlubang. Pagar yang dibangun sebagai upaya pengamanan dan sterilisasi area jalur rel dibuka secara ilegal oleh warga dan oknum tak bertanggung jawab. Akses ilegal ini kerap digunakan untuk penyeberangan liar hingga dugaan praktik prostitusi liar yang memanfaatkan lokasi sekitar rel. PT KAI menegaskan siapa saja yang merusak fasilitas rel dapat dijerat pidana. Penyeberangan liar hingga dugaan adanya praktek prostitusi. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dengan ancaman pidana bagi pelakunya. Sebagai tindak lanjut, PT KAI akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta menggandeng polisi dan aparat wilayah setempat untuk menutup kembali akses ilegal. KAI terus menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di area yang seharusnya steril. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sopir bajai yang tengah mangkal di bahu Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat, diduga jadi korban pungutan liar oknum petugas Dishub. Perekam video menyebutkan jika sopir bajai setiap hari harus memberikan setoran 1 bungkus rokok pada petugas. Bajai. Tiap hari setor sama Dishub. Video dugaan praktik pungutan liar terhadap seorang sopir bajai oleh oknum petugas Sudinhub viral di media sosial. Video merekam seorang sopir bajai yang sedang mangkal di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat. Dalam video tersebut, sopir mengantarkan sebungkus rokok kepada oknum petugas Sudin Perhubungan yang ada di dalam mobil derek. Dalam video, perekam mengatakan jika sopir bajai setiap hari harus memberikan setoran kepada petugas berupa 1 bungkus rokok. Namun keterangan berbeda justru dikatakan Sofian, sopir bajai yang wajahnya kini tengah viral di media sosial. Sofian membantah dirinya menjadi korban pungli. Lagi santai, lagi santai, saya lagi sedang membeli kopi saya. Tiba-tiba Dishub berhenti untuk membelikan rokok. Minta tolong. Ya saya ambilkan lah. Uangnya dia ambil dari Dishub tuh. Dari Dishub ya, membelikan rokok kepada tukang kopi tersebut. Sofian supir bajai juga mengaku telah 2 kali dipanggil oleh pihak Sudin Perhubungan Kecamatan Senen untuk klarifikasi. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Sudin Perhubungan terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan ditangkap polisi karena diduga mencabuli 10 santri di bawah umur. Usai diamankan, garis polisi dipasang di rumah pelaku. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan memasang garis polisi di rumah seorang guru mengaji di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pemasangan garis polisi dilakukan setelah ada laporan pencabulan kepada 10 orang santri yang masih di bawah umur. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam terkait pencabulan tersebut.
Hingga saat ini baik warga sekitar maupun kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kasus pencabulan tersebut karena pelaku masih dalam pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. 3 santriwati diduga menjadi korban tindak pelecehan seksual oleh pimpinan pondok pesantren di Kuburaya, Kalimantan Barat. Polisi telah menangkap pelaku, namun pelaku belum ditahan karena alasan sakit. 3 santriwati di sebuah pondok pesantren di Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, diduga jadi korban pelecehan seksual yang dilakukan pimpinan pondok pesantren. Pihak Polres Kuburaya membenarkan laporan tersebut dan menyatakan kasusnya sudah dalam penanganan. Meski polisi sudah menangkap terduga pelaku, namun belum ditahan dengan alasan sakit. Polisi pun tegaskan proses hukum tetap berjalan. Saat ini pelaku sudah kita amankan dan sudah kita tahan. Korban sebanyak 3 orang. Apakah ini ada lain? Ini sekarang semua proses sedang dalam penyelidikan dan penyidikan Polres. Nanti kalau ada perkembangan akan kami update. Yang pasti sesuai statement dan komitmen Polres Kuburaya bahwa kami selalu mengatensi dan menjadikan kasus pencabulan itu prioritas di Kuburaya. Polisi telah periksa sejumlah saksi terkait kasus ini, sementara pengurus pondok pesantren masih bungkam terkait masalah ini. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Yuniardi, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Swasta di Bengkulu mengamuk di kampus sambil membawa senjata tajam. Mahasiswa tersebut tidak terima dituduh plagiat makalah. Seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bengkulu mengamuk di kampusnya sambil membawa senjata tajam. Pelaku sempat mengancam mahasiswa rekan sekelasnya dan mencoba menyerang mahasiswa lainnya hingga mengalami luka di jari tangan dan kakinya. Pelaku akhirnya diamankan oleh petugas keamanan kampus. Diketahui pelaku berinisial RR 23 tahun, mahasiswa Fakultas Hukum. Kejadian berawal dari tugas makalah. Dari keterangan salah satu korban, pelaku mengamuk lantaran korban menegurnya karena makalahnya sama persis dengan makalah korban, sehingga terjadi cekcok di grup pesan singkat. Sebelum mengamuk, pelaku juga sempat melakukan pengancaman melalui pesan singkat. Jadi disuruh buat makalah, habis buat makalah tuh dikirim ke grup. Jadi pas aku ngirim itu, kau duluan? Aku ngirim duluan, habis itu jam 12 besoknya atau pokoknya malam itu antara besoknya, aku lihat, aku cek lagi siapa aja yang udah kirim. Pas aku lihat, kok sama judulnya. Judulnya sama isinya? Judulnya sama, isinya sama. Kan pokoknya kalau makalah aku tuh aku kasih ciri, di daftar isi itu ada kelang, baru ini. Itu sama, semuanya sama, cuma dibedakan namanya. Korban yang merasa terancam akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polresta Bengkulu. Pelaku dibawa oleh tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu dan menyita barang bukti golok yang dibawa pelaku. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Lagi kasus perundungan anak terjadi. Seorang bocah di Bandung, Jawa Barat dirundung dengan dimasukkan ke dalam sumur hingga terluka di bagian kepala. Mirisnya aksi perundungan direkam dan diunggah ke media sosial oleh para pelaku. Seorang anak dianiaya anak lainnya dengan cara dimasukkan ke sumur di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia juga diduga dianiaya karena kondisi kepalanya berdarah. Hasil penelusuran polisi ada 3 pelaku, masing-masing berinisial MR berusia 13 tahun, AKM 12 tahun, dan MF 20 tahun. Ketiganya saat ini tengah diperiksa petugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Bandung untuk mencari tahu motif para pelaku melakukan perundungan. Sesuai dengan sistem peradilan anak, kami akan melakukan upaya diversi terlebih dahulu. Apabila upaya diversi tidak dapat atau tidak terjadi atau tidak sepakat ada yang terjadi diversi, maka kami akan langsung menetapkan para pelaku sebagai
Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bandung berharap pihak keluarga korban melanjutkan perkara terhadap salah satu pelaku yang sudah dewasa. Berdasarkan temuan KPAD, aksi perundungan yang menimpa korban ini diduga bukan kali pertama terjadi. Dewasa ini saya harap keluarga korban dan pelapor lanjut. Kalaupun tidak, nanti kami akan, insya Allah kami menjadi pihak pelapornya, kami backup. Karena ini perundungan yang ternyata dari cerita dari keluarga korban, ini kan si anak beberapa kali, cuman tidak mau mengakui. Dengan adanya peristiwa ini, orang tua pun dihimbau agar lebih waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, sehingga aksi-aksi perundungan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bisa dihindari. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Polresta Bandar Lampung membongkar praktik pembuatan narkoba jenis tembakau sintetis di sebuah kamar indekos. Polisi menangkap satu tersangka yang berperan memproduksi dan mengedarkan narkotika itu. Kamar indekos yang terletak di Kelurahan Sumberjo, Bandar Lampung digerebek polisi. Polisi berhasil menangkap tersangka MR, warga Tangerang, Banten, beserta barang bukti peralatan untuk membuat narkotika jenis tembakau sintetis, serta 278 gram tembakau sintetis siap edar. Menurut polisi, kamar indekos yang dihuni oleh tersangka sejak 4 bulan lalu ini dijadikan lokasi untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Bahkan, dari dalam kamar polisi menemukan sejumlah bahan baku narkoba. Tersangka MR ini mendapat perintah dari Bandar yang saat ini masih kami lakukan pencarian dengan inisial G untuk datang ke Bandar Lampung, tinggal di Bandar Lampung, dan ditugaskan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan memburu bos atau pengendali jaringan peredaran narkotika. Sementara itu tersangka harus mendekam di Rutan Mapolresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, KPK buka peluang periksa Gubernur Bobi Nasution. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore.